Selamat bertemu kembali. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Materi pembelajaran kita kali ini adalah keluhuran manusia sebagai citra Allah. Tujuan pembelajaran ini adalah agar kita mampu memahami sikap saling menghargai sesama manusia sebagai ciptaan yang secitra dengan Allah, yang bersaudara satu sama lain. Materi ini akan dibagi dalam 3 bagian, yaitu bagian pertama akan membahas tentang arti keluhuran manusia sebagai citra Allah, apa yang menjadi konsekuensi bagi kita sebagai ciptaan Allah yang memiliki keluhuran tersebut. Bagian yang kedua, kita akan mendalami teks Injil Matius bab 10 ayat 25 sampai 37. Dan pada bagian yang ketiga, kita akan membahas mengenai ajaran gereja tentang keluhuran manusia. Mari ikuti pembelajaran ini dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, luhur berarti tinggi dan mulia. Oleh karena itu, jika manusia disebut sebagai ciptaan Allah yang paling luhur, itu berarti manusia sebagai ciptaan Allah yang paling tinggi dan paling mulia di antara ciptaan-ciptaan lainnya. Di manakah letak keluhuran manusia itu? Keluhuran manusia terletak pada pribadi manusia itu sendiri yang diciptakan secitra dengan Allah, yang memiliki akal budi atau daya cipta, daya rasa, dan daya karsa atau kehendak. Contoh manusia yang memiliki daya cipta atau akal budi adalah manusia mampu menciptakan segala sesuatu yang diinginkannya. Dan contoh manusia memiliki daya rasa adalah bahwa manusia memiliki rasa belas kasihan terhadap sesama manusia, ada rasa kepedulian terhadap sesama, dan lain-lain. Sedangkan contoh manusia yang memiliki daya karsa atau kehendak adalah bahwa manusia memiliki kehendak untuk berbuat baik terhadap sesama dan lingkungan ciptaan Allah. Manusia diciptakan secitra dengan Allah. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah manusia harus saling mengasihi sesama, karena sesama manusia itu adalah saudara yang diciptakan oleh Allah. Tidak dibenarkan manusia itu merendahkan sesamanya. Ada banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan sikap perendahan terhadap martabat sesama manusia sebagai citra Allah. Misalnya pelanggaran HAM, pembunuhan, fitnah, narkoba, pelecehan seksual, dan masih banyak kekerasan-kekerasan lainnya. Perbuatan-perbuatan seperti disebutkan tadi, di mana manusia merendahkan martabat sesamanya sebagai ciptaan Allah yang paling luhur atau paling mulia, terjadi karena sikap pertama bahwa dia masih menganggap sesama sebagai orang lain yang tidak perlu dikasihi. Dan yang kedua,
Dia menganggap bahwa orang lain bukan bagian dari dirinya, atau bukan sukunya, atau etnisnya, atau agamanya, dan lain-lain. Manusia itu bukan sesuatu, melainkan pribadi yang unik dan bernilai. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh harta atau kekayaan, tidak ditentukan oleh ketampanan atau kecantikannya, atau kedudukannya, atau sukunya, atau rasnya, dan kebudayaannya. Manusia bernilai dan berharga karena diciptakan Allah sejahtera dengan dirinya. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa semua manusia adalah saudara, dan oleh karena itu kita tidak bisa memandang suku, agama, ras, bahasa, dan lain-lain untuk mengasihi sesama. Kita akan mendengarkan kisah orang Samaria yang baik hati yang terdapat dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Untuk membaca dan membahas serta mendalami teks ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk itu, ikuti terus materi ini agar kalian tidak ketinggalan. Demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan doa kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.